Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas sejarah silsilah dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian keempat. Kisah sejarah ini diambil dari kitab Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika ia ditawan oleh Belanda di Manado pada tahun 1832 sampai 1833. Pangeran Diponegoro menceritakan riwayat kehidupan para leluhurnya sejak Prabu Brawijaya hingga perlawanannya kepada Belanda. Kisah ini ditulis oleh Pangeran Diponegoro dengan pemahaman pada tahun 1800-an. Raden Patah dan Raden Kusen. Aryadilah, sang raja Palembang, datang ke Majapahit. Diantar oleh Patih Gajah Permada, ia menghadap Raja Brawijaya ayahandanya. Setiba di hadapan Raja Majapahit, ia menghaturkan sembah bakti, duduk bersila dengan wajah tertunduk tajam ke lantai balairung. Aryadilah, putraku, tak ada hukuman yang akan aku timpakan kepadamu selain anugerah dariku. Sebelum Ananda mengucapkan terima kasih atas anugerah Ayahanda Prabu, kalau boleh tahu, anugerah apa yang akan Ayahanda limpahkan pada Ananda? Tidak lain ibundamu sendiri, sang putri Cina. Nikahilah ia, Aryadilah, tapi jangan kau sentuh sebelum ia melahirkan bayi dari benihku. Sesudah ia melahirkan adikmu, sikapilah ibundamu sebagai istrimu. Karenanya, bawalah ia ke Palembang. Doaku menyertaimu. Seusai mengaturkan sembah, Aryadilah undur diri dari hadapan Raja Brawijaya. Dikawal para prajurit Majapahit, ia yang membawa putri Cina itu menuju pantai. Dengan menaiki kapal, ia berlayar menuju Palembang. Beberapa bulan kemudian, putri Cina itu melahirkan bayinya. Oleh Aryadilah, bayi itu diberi nama Raden Patah. Sesudah kelahiran Patah, Aryadilah menjadikan putri Cina itu sebagai istri yang sesungguhnya. Selain memberi nafkah lahir, ia juga memberikan nafkah batin. Hingga sang putri mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Kusen. Seiring perjalanan waktu, Raden Patah dan Raden Kusen memasuki masa muda. Oleh Aryadilah, keduanya diminta untuk datang ke Majapahit, mengabdi pada Raja Brawijaya. Dengan senang hati, mereka yang disertai 40 prajurit datang ke Jawa, berlayar menuju pantai Jepara. Mendarat sudah Raden Patah dan Raden Kusen di pelabuhan Jepara. Sewaktu keduanya duduk untuk beristirahat, Raden Patah membuka pembicaraan. Dimas Kusen, sebaiknya Dimas mengabdi pada Raja Brawijaya di Majapahit. Sementara aku ingin belajar ilmu agama di Ampel Denta. 38 prajurit bawalah ke Majapahit. Aku hanya meminta Wanasalam dan Wanapala untuk menyertaiku ke Ampel Denta. Tujuan kita dari Palembang bukan untuk belajar ilmu agama di Ampel Denta, tapi mengabdi pada Raja Brawijaya di Majapahit. Bagaimana kalau ayahanda nanti murka? Aku siap menerima murka dari ayahanda, Dimas. Wajah Raden Patah tampak tenang dan dingin. Sudahlah Dimas, pergilah ke Majapahit. Bawalah surat dari ayahanda
yang menyatakan bahwa putra Ramanda Aryadilah, cucu Baginda Brawijaya. Pengabdianmu akan diterimanya. Sudahlah, bawalah surat itu, aturkanlah pada Baginda di Wilwatika. Raden Kusen menerima surat yang ditulis di atas lontar dari Raden Patah. Disertai 38 prajurit, Raden Kusen datang ke Majapahit. Sementara Raden Patah yang disertai Wanasalam dan Wanapala datang ke Ampel Denta. Tak ada tujuan selain ingin berguru pada Sunan Ampel. Perjalanan Raden Kusen telah sampai di telatah kota Praja Majapahit. Di antara patih Gajah Permada, Raden Kusen menghadap Praja Brawijaya, menghaturkan surat dari Aryadilah. Sesudah surat itu dibaca oleh Brawijaya, pengabdian Raden Kusen yang tak lain cucunya sendiri itu diterima. Bukan hanya itu, Raden Kusen mendapatkan anugerah kedudukan sebagai penguasa di wilayah Terung. Sejak itu Raden Kusen yang mendapat gelar Adipati Pecat Tondat dari Brawijaya mulai dikenal dengan Adipati Terung. Dikisahkan kemudian bahwa perjalanan Raden Patah yang disertai Wanasalam dan Wanapala telah sampai di Ampel Denta. Raden Patah yang berguru di Ampel Denta dinikahkan oleh Sunan Ampel dengan putrinya. Karena Raden Patah diramalkan akan menggantikan Raja Hindu-Buddha dengan Raja Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel memerintahkan putra menantunya itu untuk pergi ke Glagahwangi di hutan Bintara. Di wilayah dengan tanah berbau harum itu, Raden Patah diminta untuk membangun pedukuhan atau desa yang kelak menjadi kerajaan besar pasca Majapahit. Kerajaan besar yang diramalkan Ki Ageng Tarub II, sebagaimana diramalkan oleh Sunan Ampel itu bernama Kesultanan Demak Bintara. Disebut Demak Bintara karena pusat pemerintahan sejak Raden Patah, Patiunus hingga Sultan Trenggana berada di Demak Bintara. Semasa pemerintahan Sunan Prawata, pusat pemerintahan Kesultanan Demak dipindahkan ke Gunung Prawata. Ketika Demak berada di kekuasaan Arya Penangsang, sesudah berhasil membunuh Sunan Prawata, pusat pemerintahan dipindahkan dari Gunung Prawata ke Jipang. Raden Patah mendirikan kerajaan. Bersama Wanasala dan Wanapala, Raden Patah menemukan wilayah dengan tanah berbau harum. Di wilayah yang dikenal dengan Glagahwangi itu, Raden Patah membangun pedukuhan. Lambat laun, pedukuhan Glagahwangi menjadi ramai. Hingga banyak orang Majapahit berpindah tempat di Glagahwangi. Raden Patah mengutus Wanasalam untuk menyampaikan kabar tentang perkembangan Glagahwangi kepada Sunan Ampel di Ampel Gading. Sesudah mendengar kabar itu, Sunan Ampel beserta para pendereknya datang ke Glagahwangi. Kepada Raden Patah, Sunan Ampel mengusulkan agar Glagahwangi dijadikan kerajaan. Raden Patah menyepakati usulan Sunan Ampel. Dengan penyaksian Raden Patah, para wali beserta orang-orang dari Ampel Denta dan Glagahwangi, Sunan Ampel memberikan nama Demak pada kerajaan itu. Nama Raden Patah sendiri oleh Sunan Ampel diubah menjadi Pangeran Bintara. Atas keputusan Sunan Ampel, semua wali mendukungnya. Berdirinya kerajaan Demak dengan Raja Pangeran Bintara
terdengar sampai ke telinga Raja Brawijaya. Karenanya, ia segera mengundang Pati Gajah Permada dan Adipati Pecatonda dari Tening. Kepada Adipati Pecatonda, Brawijaya menjatuhkan titah. Hai Adipati Terung, bawalah pasukan Majapahit dan orang-orang Palembang menuju Demak. Berangkatlah Pangeran Bintara yang telah berani mendirikan kerajaan tanpa seizinku. Titah Gusti Prabu Brawijaya hamba laksanakan. Seusai mengaturkan sembah kepada Raja Brawijaya, Adipati Pecatonda undur diri dari Balairung Majapahit. Bersama pasukannya, ia pergi ke Demak. Tak ada yang akan dilakukan selain merangkat Pangeran Bintara serta meluluh lantakan kerajaan Demak. Setiba di Demak, Adipati Pecatonda terkejut saat ditemui oleh Pangeran Bintara di Serambi Langgar. Mengingat Pangeran Bintara tak lain adalah Raden Patah, kakaknya sendiri. Tidak aku duga, Kang Mas Patah, bila Pangeran Bintara yang mendirikan kerajaan Demak adalah kau sendiri, Kang Mas. Aku akui Dimas Kusen. Raden Patah melontarkan jawaban dengan tenang. Lantas, apa tujuanmu datang ke Demak untuk membuat huru-hara? Sebagai seorang abdi di Majapahit, aku tunduk pada titah Gusti Prabu Brawijaya. Kedatanganku di sini untuk meluluh lantakan kerajaan Demak dan merangkatmu untuk aku hadapkan pada Gusti Prabu. Kau telah bersalah besar, Kang Mas. Gelagahwangi adalah wilayah Majapahit. Kau telah mendirikan kerajaan tanpa sepengetahuan Gusti Prabu. Seorang yang bersalah itu aku, Dimas, bukan kerajaanku. Sebab itu jangan kau luluh lantakan kerajaanku. Rangkatlah aku. Aku siap mempertanggungjawabkan kesalahanku kepada Raja Majapahit. Dengan perasaan yang sangat sedih, Adipati Pecatonda merangkat Pangeran Bintara, membawanya ke Majapahit, menghadapkan kepada Raja Brawijaya yang tengah bertahta di Balairung Majapahit. Di hadapan Raja, Pangeran Bintara tak menundukkan wajah, tenang dan tanpa merasa takut akan sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh Raja Majapahit itu. Benarkah namamu Bintara? Pertanyaan Prabu Brawijaya memecah suasana Balairung yang senyap. Benarkah kau yang mendirikan kerajaan Demak? Tak hamba pungkiri, Gusti Prabu, hambalah yang mendirikan kerajaan di Demak Bintara. Kalau begitu, kau telah melakukan makar pada Majapahit. Wajah Raja Brawijaya tampak seperti piringan tembaga yang terbakar. Tak ada hukuman yang pantas aku jatuhkan kepadamu selain hukuman. Ampun Gusti Prabu. Adipati Pecatonda menyela sabda Raja Brawijaya. Hamba mohon hendaklah Gusti Prabu tidak cepat menjatuhkan hukuman pada Pangeran Bintara. Nanti Gusti Prabu akan merasa menyesal sesudah mengetahui tentang siapakah sebenarnya Pangeran Bintara. Katakan Adipati Pecatonda, siapakah sebenarnya Pangeran Bintara? Hendaklah Gusti Prabu ketahui bahwa Pangeran Bintara adalah kakak hamba sendiri. Nama aslinya adalah Raden Patah. Menurut cerita dari ayahanda Aryadilah, kalau Kang Mas Patah dilahirkan di muka bumi oleh ibunda bukan dari benih ayahanda, tetapi dari benih Gusti Prabu sendiri. Sontak saja Brawijaya terdiam tanpa mampu melontarkan sepatah kata. Tubuhnya mematung, wajahnya dingin, sepasang matanya berkaca-kaca.
teringat pada sikap kejamnya pada Raden Patah. Sewaktu masih bayi, di dalam kandungan putri Cina harus disingkirkan dari Majapahit ke Palembang. Hanya karena kecemburuan Ratu Darawati kepada selirnya. Ampun Gusti Prabu, Patih Gajah Permada mencairkan suasana tegang di dalam balairung Majapahit. Hendaklah Gusti Prabu tidak cukup diam 1000 bahasa. Masalah tidak cukup dihadapi dengan diam, tapi kebijakan Gusti Prabu yang akan menyelesaikan masalah ini. Baiklah Kakang Permadi, Raja Brawijaya tampak menenangkan pikirannya yang tengah bergejolak di dalam benaknya. Sesudah aku tahu kalau Pangeran Bintara darah dagingku sendiri, maka ia tak akan aku beri sanksi apapun atas kelancangannya telah berani membangun kerajaan di Demak tanpa sepengetahuan dan seizinku. Sebaliknya, aku merestui sebagai Sultan di Demak. Apapun yang menjadi kebijakan Gusti Prabu, hamba menyetujuinya. Terima kasih Kakang Permada. Raja Brawijaya mengalihkan pandangannya pada Raden Patah. Patah, putraku, kau telah mendengar sendiri bukan? Kalau aku telah menyetujuimu untuk menjadi Sultan di Demak. Sekarang pulanglah, kelolalah dengan baik kerajaanmu. Seusai menghaturkan sembah bakti kepada Raja Brawijaya, Pangeran Bintara undur diri dari balairung Majapahit, pulang ke Demak. Beberapa hari kemudian, Pangeran Bintara datang ke Ampel Denta untuk menyampaikan berita kepada Sunan Ampel dan para wali yang tergabung dalam majelis dakwah Wali Songo bahwa Raja Brawijaya telah menyetujui atas berdirinya Kesultanan Demak. Pangeran Bintara juga mengabarkan bahwa Raja Brawijaya telah menyepakati bahwa dirinya sebagai Sultan Demak. Demikianlah video sejarah silsilah dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian keempat yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya bagian kelima. Terima kasih.